wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajatin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'd, Bapak-bapak dan ibu jamaah taklim beserta kajian Durusul Lughah dari jilid yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi waktu, kesempatan dan kesehatan untuk kembali melanjutkan materi kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baiklah ya ikhwan rahimanallah. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nastamir dari sana kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai halaman berapa? 62. Ya. Tentang khabar al-jumlatul ismiyah, ya. Kemarin disebutkan bahwa jumlah itu ada dua, ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah itu adalah susunan kalimat yang diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah adalah setiap susunan kalimat yang diawali oleh isim, ya. Jadi gampang sekali untuk dipahami dua jumlah ini, ya. Tinggal kita lihat saja jumlah ismiyah, ya, jumlah fi'liyah. Kita lihat kalimatnya, susunan kalimatnya, ya. Kalau kita baca bahasa Arab diawali oleh apa? Ya, kalimatnya itu diawali oleh isim atau oleh fi'il. Kalau oleh isim berarti yang menggunakan jumlah ismiyah. Kalau susunan kalimatnya itu diawali oleh fi'il, maka jumlah fi'liyah, ya. Nah, kemarin juga sudah disebutkan dua rukun, ya, dari jumlah ismiyah, ya. Jadi jumlah ismiyah itu memiliki dua rukun. Kemarin sampai rukun yang kedua, ya. Contohnya juga sudah, ya. Saya ulang sebentar. Yang kedua, ya, al-khobar, halaman ke-62 bisa dilihat. Ini halaman ke-62 di rukun yang kedua dari rukun jumlah ismiyah, ya, adalah al-khobar, ya. Jadi yang namanya rukun itu dia harus ada, ya. Dia harus ada sebagai syarat benarnya jumlah ismiyah itu, ya. Jadi jumlah ismiyah itu harus ada khobarnya. Khobar atau kata yang menerangkan ciri-ciri umum khobar adalah yang pertama marfu',
Ya, marfu itu berharokat domah sebagai tanda aslinya. Ya, domah. Kemudian yang kedua adalah nakiroh. Nakiroh itu umum. Nakiroh itu tidak menggunakan alif dan lam. Ya, itu khobar. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, secara umum berada setelah mubtada. Ya, walaupun terkadang di depan. Ya, ini ada muqaddam, ada muakhar, itu nantilah ya. Sekarang pada umumnya saja yang kita belajar ini yang umum-umum dulu, ya. Karena yang umum dulu ini masih susah kita pahami, ya. Ini, ya. Jadi ada 3 ciri umum khobar. Yang pertama marfu, harus dibaca dhamma. Yang kedua dia harus isim yang nakirah, umum. Ya. Yang ketiga adalah secara umum berada setelah mubtada. Apa mubtada? Isim yang terletak di awal kata kalimat. Contoh, al-baitu qaribun. Ya, ini. Al-baitu qaribun, di bawahnya al-baitu sebagai mubtada. Ya. Ciri-ciri umumnya mubtada di situ marfu, berharokat domah. Ada domah enggak pada kalimat al-baitu? Ada, ya. Kemudian ciri yang kedua adalah ma'rifat. Ya, ada enggak tandanya ma'rifat? Al-baitu ada. Apa tandanya isim ma'rifat? Alif lam. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat pasti jelas menunjukkan benda tertentu, atau dalam syarahnya Jurumiyah itu disebutkan isim ma'rifat itu adalah madalla 'alal muayyan. Ya, madalla 'alal muayyan, apa-apa yang menunjukkan benda tertentu. Ya, ini artinya sudah jelas bendanya yang ditunjuk. Ya, itu namanya isim ma'rifat. Al-baitu, ya, al-baitu ma'rifat, tandanya adalah alif, adanya alif dan lam. Kemudian yang ketiga, cirinya mubtada berada di awal kalimat. Dari kalimat al-baitu qaribun, al-baitu menduduki di tempat yang pertama, maka dia sebagai mubtada. Dengan kalau hafal kalimat mubtada itu ada banyak temannya. Mubtada itu ada ibtidaiyah, ya. Itu artinya tidak jauh berbeda sebenarnya. Ibtidaiyah itu sekolah tingkat apa? Awal kan? Lil mubtadiin, untuk para pemula, ya. Ini. Kemudian qaribun, ini adalah kedudukannya sebagai khobar, ya, sebagai khobar, ya. Dia memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah yang pertama berharokat domah. Ada nggak domah di situ? Ada, ya. Bun, dari kalimat qaribun, bun, ya, itu tanda dari khobarnya, ya. Kemudian tanda yang berikutnya nakirah, umum, ya. Ini atau menerima tanwin. Ada tanwin nggak di situ? Ada, ya. Pun kemudian berada setelah mubtada, ya, jatuhnya setelah mubtada, ini namanya khobar, ya, yang menerangkan. Kata yang menerangkan
memudahkan. Ini ya, ini contoh dari jumlah fi ismiyah. Ya. Satu kalimat, sebuah kalimat, ya susunan kalimat yang diawali oleh isim. Nah, ini masih isimnya si mufrad. Kemarin kalau yang belajar nahwu kan sudah ya, ada mubtada yang dari jumlah dari isim tasniyah, ada yang dari asmaul khamsah, ada yang dari jamak mudzakkar salim, jamak taksir, macam-macam. Ya, tergantung fil apa isimnya. Kemudian yang berikutnya adalah halaman ke-63. Mas Hafiz, ada bukunya? Sudah dapat? Belum? Oh belum. Bisa dompleng sama temennya. Kita lanjut ke halaman ke-63. Dibuka dulu. Kita baca ya. Di situ sudah latihan membaca gundul. Ya. Ada yang mau latihan membaca sebelum kita baca sama-sama? Man sayaqra. Maujud, man sayaqra, siapa yang mau membaca? Nah, Mas Timo. Cari coba. Hada rajulu Fajirun. Nah, Wadalika rajulu qabibun. masuk. Wadalika rajulu. Wadalika rajulu qabibun. Nah, istamir. Lanjut. Ismut. Dimasukkan. Ismut tajiru. Ismut Tajiru. ri ro. Kalau dua kalimat yang dijadikan satu, gimana? Namanya mudhaf ilaih, gimana? Tajiru. Ismut tajiri. Mahmud. Jangan disukurkan, dihidupkan. Ismut tajiri Mahmudun. Jelasnya ya kan Mahmud ini was Mahmud atau bibi Sa'idun ta'am. Yalihi Pak Slamet. Ada alif lam, dibaca alif lamnya, jangan sampai hilang. Ada al-baitu Li itu huruf apa? Laisa as'ilah. Hada harful li harful jar. Fungsinya huruf jar apa? Majrur, mahfud, mengkasrohkan. Lid tajiri. Wadalikal baitu lid. litobibi. Syamsiah lid tobibi ya. Pak Hasto, monggo. Baitul tajiri. Baitul tajiri amamal masjidi. Ya. Wabai. Ini pemberitahuan. Kalau kita membaca amama itu huruf hamzah itu mau dibaca a atau i, jangan lihat letak hamzahnya itu. Kalau di bawah dia dibaca i. Bisa kita baca imam berarti artinya. Tapi kalau hamzahnya di atas sudah pasti iya amanah ya, sudah pasti baca pakai fathah.
Ya, silakan. Lanjut. Wa baitul tabibi khalfal madrasati. Nah, Stamir itu artinya lanjutkan. Tidak diartikan. Tidak. Rumah. Liman hadihis sayaratu waliman tilka. Stamir. Hadihis sayratu tobibi watil kalitajiri. Istamir. Mas Hafiz. Terakhir. Sini dah. Amerika. Nah, kita baca sama-sama dari atas lagi, ya. Hadar rajulu tajirun wa dalikar rajulu tabibun. Hadar rajulu tajirun wa dalikar rajulu tabibun. Kita sesuaikan cara membacanya panjang dan pendeknya, ya. Ya, selanjutnya ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi sa'idun. Ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi sa'idun. Nah, jadi hadal baitu lit-tajiri wa dalikal baitu lit-tabibi. Hadal baitu lit-tajiri wa dalikal Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Madrasah. Kalau mudaris sudah seperti itu. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Hadhihi sayyaratu minal Yabani Saya baca dengan artikan ya. Dari atas tadi, hadar rajulu tajirun. Wadalikar rajulu tabibun. Dan lagi itu seorang dokter. Ditambahi cara mengartikannya biar enak. Ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang Mahmud. Pak Mahmud. Terus Dan nama wa ismut tabibi sa'idun. Dan nama dokter Said. Dokter Said. Ya. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadal baitu lit-tajiri. Rumah ini milik pedagang. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu milik seorang dokter. Ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Rumahnya pedagang di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Dan rumahnya dokter sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka.
Milik siapa mobil Siapa itu? dan milik siapa yang itu? Ya, hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. Mobil ini Ini cara mengartikannya ada yang bahasanya orang Sulawesi, ada yang bahasanya orang Indonesia, bagian Jawa Wusto ini. Jadi ada ini mobil ini. Yang belakang pakai bahasanya orang Sulawesi. Iya. Sampai mana tadi? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. mobil Ini dari Jepang. Atasnya milik milik dokter dan itu milik pedagang. Harga. hadhihi sayyaratu minal Yaban Mobil ini dari Jepang wa tilka min Amerika. dan mobil itu Dari Amerika. dari Iya. Tamarin, Mama Tamarin. Tamarin. Latihan. Ya, dari yang ibu dulu. Ibu sudah yang pegang buku. Ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib? Jawablah dari as'ilah pertanyaan al-atiyah berikut ya. Rabbul awal yang ibu man hadar rajulu wa man dhalikar rajulu. Siapa yang menjawab ini? Mau ditunjuk gak tahu namanya, cuma Busri yang tahu. Bulana. hamba Allah. Ya, yang lain dengarkan. Man hadar rajul wa man dhalikar rajul. Hadar rajulu Lagi Muhammad. Siapa? dzalika tabibun. Ya, sesuai teks betul. sesuai teks saja nggak apa-apa, atau sesuai keadaan sekarang nggak apa-apa. Ya, sesuaikan nggak apa-apa. Ma ismut tajir Rakmutani. Mas Timo. Siapa nama pedagang? Nah, Siapa? Apa? siapa? Siapa? Ma itu man maksudnya, bukan man. Salah satu bilang Dua. Ma itu apa ya? Siapa? Siapa nama pedagang itu? Siapa nama pedagang itu? Terus Ismut Tansiri. jawab. Itu kan suruh jawab, Mas. Bukan Mas. Gimana ini Mas Timo? Suruh menjawab. Ada itu sudah jawab namanya yang bilang. Namanya. Ismut Tansiri. Tidak ada. Siapakah nama pedagang itu? Nama pedagang. Ismut tajiri Sa'idun. Ismut tajiri Mas Timo. Kan bisa ya, variasi. Terus nomor 3, ma ismut tabibi. Ismut tabibi. Ismut tabibi Pak Madi. Umar. Nah, Mas Selamat, Maskul Imam.
Variasi nggak ada di situ. Mas. Siapakah nama imam? Ismul imam Pak Muntoha. Nah, ya. Beres. Pak Stop. Mas Musta'id. Sa'id bermakna sopir. Ismus. Apa tadi? Sa'id. Ismus Said. Said. Bisa nulis ya. Namanya siapa? Said. Sa'id. Saidun. Ismus Sa'id. Sa'id kan. Nah, min aina sayyaratul tabib? Mas Burhan. Min aina sayyaratul tabib? Sayyaratul tabib. Min. Saya Ratu Tabib Yabani. Minal Yabani. Minal Yabani au min Amerika labasa. Ya, bahasa kehurun ini. Masih loh. Man min aina sayyaratul tajir? Sayyaratul tajiri min Amerika. Sayyaratul tajiri min Amerika. Ya. Kan? Al-bayan, penjelasan. Perhatikan lagi, ya. Hadar rajulu tajir, halaman 64. Dibuka halaman berikutnya, halaman 64. Halaman ke-24. Dan kata hada pada kalimat ini berkedudukan sebagai mubtada. Adapun kata ar-rajulu yang memiliki alif lam tidak berkedudukan sebagai khobar. Walaupun berada setelah mubtada, kata ar-rajulu hanyalah berkedudukan sebagai badal, pengganti, dan bukan inti kalimat tersebut. Ya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu, ya, alhamdulillah. Dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut Betul boro-boro nih. Subhanallah. hadar rajulu apa tadi? Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Cara mengartikannya ya, biar serempak. Cara mengartikannya jangan ini laki-laki, ya ini laki-laki adalah pedagang. Tapi laki-laki ini adalah tambah seorang pedagang. Jadi enak mengartikannya, ya. Laki-laki ini ke belakang adalah seorang pedagang. Ya. Kemudian, ya, hadza dulu tadi disebutkan di situ penjelasan bahwa kalimat hadza ini bukan sebagai apa? Hadza ini sebagai apa tadi? Sebagai mubtada. Ya. Sebagai isim yang terletak di awal kalimat. Isimnya isim apa ini? Yang masih ingat? Isyarat. Isim isyarat.
hada, ini, tilka, dalika, ya, ini isim isyarat. Kemudian kalimat ar-rajulu meskipun dia jatuh setelah mubtada hada, ya, tapi dia kedudukannya bukan sebagai khobar, bukan khobar, ya. Tapi apa kedudukannya? Saya tulis di atas badal. Badal itu apa? Pengganti. Pengganti. Imam badalnya siapa? Imam penggantinya siapa? Ya, itu bahasa Arab itu badal itu. Ya, badalnya siapa? Badal beda dengan ba'da. Ya, imam badalnya siapa? Penggantinya siapa? Kalau imam ba'dalnya siapa itu namanya imam setelahnya siapa? Tapi kalau imam pengganti imam badal. Ya, badal dengan badal itu beda. Jadi kalau ucapkan jangan salah. Badal kan sudah. Ya, jadi sekali lagi, ya, kalimat ar-rajul meskipun dia jatuh setelah mubtada, dia bukan khobar tapi badal. Badal itu apa? Pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya hada. Artinya kalau nggak ada hada saja sebenarnya bisa gitu loh. Ar-rajulu tajirun. Ya. Laki-laki itu seorang pedagang. Kalau sudah nggak ada hada, ini ar-rajul ini berubah dia menjadi apa? Mubtada. Jadi yang disebut khobar tetap tajirun ini khobarun. Ya. Ciri-cirinya apa jadi? Berharokat dhamma. Ya. Kemudian harus nakiro, ditandai nakirohnya juga tanwin. Terus yang ketiga apa? Umum. Ya. Jadi ini ya, ini pemuda. Nah itu tadi. Ini mobil, ya. Jadi mobil ini, ya. Ini. Adapun kata tajirun berkedudukan sebagai khobar. Itu di garis bawah itu, ya. Yang kalimat hadar rajul, ya, apabila kita artikan dalam bahasa Indonesia, pemuda ini bukan. Diartikan ini pemuda di garis bawahi biar enggak keliru-keliru mengartikannya. Ada yang ini pemuda, ada yang pemuda ini, ya. Jadi jangan bilang ini pemuda. Kemudian adapun kata tajirun berkedudukan sebagai khobar. Hal ini dikarenakan kata tajirun merupakan pelengkap yang menerangkan kata hada. Ya, khobar. Sudah? Waktunya habis itu. Sekalian nih teman. Sekalian ya. Besok PR. Untuk PR. Insyaallah ya. Saudara Pak, kita lanjutkan dulu. Pertanyaannya besok ya. Halaman 65 masih keterangan penjelasan. Ismut tajir mahmud. Pada kalimat ini kata ismu
berkedudukan sebagai mubtada sekaligus berkedudukan sebagai mudhof. Apa artinya mudhof? Penyandaran. Disandarkan, ya. Dan kata at-tajiru sebagai mudhofun ilaih, ya, yang disandarkan ilaih kepadanya, ya. Jadi kalimat ismu itu mudhof yang disandarkan, ya, yang disandari lah, ya. Ini kemudian, ya, kalimat at-tajiru itu merupakan mudhofun ilaih, ya, yang disandarkan kepada ismu, ya. Ini satu apa namanya? Kata at-tajiru walaupun berada setelah belum, ya, sehingga berharapkan kasroh, ya. Kata at-tajiru walaupun berada setelah mubtada, ya, namun tidak berkedudukan sebagai khobar dikarenakan rangkaian idhofah atau penyandaran ismu tajir jadinya merupakan satu kesatuan di mana dua kata dilebur menjadi satu makna, ya. Ini yang masih banyak keliru ini. Kalau ada dua kata jadi satu makna, itu yang kedua, kalimat yang kedua harus berharokat kasroh. Qalamun rososi masjidul aqsa, itu sudah kalimat jadi satu, ya. Ini karena malam itu aku mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita memahami materi ini walaupun susah, alon-alon, pelan-pelan, mudah-mudahan kita sampai tujuan, mendapat apa yang kita inginkan, mendapat apa yang kita cita-citakan untuk bisa berbahasa Arab walaupun hanya sedikit, nggak masalah, ya. Karena ini bisa membedakan antara orang yang pernah belajar dan tidak pernah belajar. Tentu dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.